Hello Brovers, di video kali ini kita akan membahas beberapa universe yang sempat dilewati oleh Doctor Strange dan juga America Chavez. Bahkan ada universe yang terdapat tempat tinggalnya para Inhuman yaitu Attilan. Walaupun sebenarnya masih belum jelas seperti apa, tapi kuat diduga itu adalah Attilan. Kita bukan mau bahas satu persatu sebenarnya dari universe yang dilewatin, tapi kita mau bahas satu universe yang sangat mencuri perhatian sekali karena di sana satu dunianya itu cukup misterius dan memang sepertinya karakter penting dari universe itu akan muncul kembali di Secret Wars. Seperti biasa, di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Setelah itu langsung aja kita gaskan, ini dia breakdown Universe Hydra World, and welcome back to Clip on X Breakdown. Pada adegan Doctor Strange melintasi berbagai macam universe bersama America Chavez, kita bisa melihat berbagai macam universe yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Dari mulai universe yang terdapat Attilan, yaitu tempat tinggal bara Inhuman, kemudian Doctor Strange dan Chavez sempat terlempar ke lautan di sebuah universe yang bisa saja ini jadi referensi Namor. Kemudian ada universe yang terlihat seperti neraka, mungkin saja ini tempat Surtur berada yang pernah terlihat juga di Thor Ragnarok. Nah, tapi ada satu scene yang membuat gua sedikit teralihkan fokusnya, yaitu saat Doctor Strange dan Chavez terpental ke sebuah universe yang sepertinya timeline di universe ini terlihat seperti tahun 1900-an. Entahlah lebih tepatnya tahun berapa, karena kalau kita perhatikan memang beberapa detailnya itu sangat klasik sekali. Pada timeline ini juga mungkin manusia masih perang dunia. Sebelumnya gue sempat berteori kalau sepertinya universe ini mirip seperti universe yang menjadi tempat tinggal dari Spider-Man No Way yang muncul di Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana universe-nya itu memang berbeda timeline sendiri. Dia berada di sekitaran tahun 1900-an. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu muncul gambar yang jauh lebih detail lagi soal universe ini, di mana ada sebuah The Blim yang sedang mengitari langit New York di timeline itu. Jika kita fokus pada The Blim itu, kita akan sadar kalau ternyata ada logo Hydra di bagian depan Blim. Itu mengartikan sepertinya universe ini bukanlah universe dari Spider-Man No Way, melainkan universe di mana Hydra dikisahkan menang pada timeline Captain America The First Avengers. Universe ini bisa saja mengambil referensi nama Hydra World, di mana pada universe ini Hydra menang dan berhasil mendominasi dunia. Pada universe ini bisa saja S.H.I.E.L.D. tidak pernah terbentuk. Stark juga keluarganya bisa saja tidak eksis karena mungkin berhasil dibunuh sekeluarga oleh Hydra. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, penyebab Hydra bisa menang adalah karena Kapten Amerika yang selama ini kita idolakan membelot atau berkhianat dan akhirnya membela Hydra. Itu sebabnya Steve Rogers bisa membantu Hydra memenangkan perang. Steve Rogers di universe ini bisa saja mengambil referensi nama julukan Kapten Hydra. Beberapa waktu lalu sempat muncul rumor, lebih tepatnya pada akhir Mei kemarin, di mana rumor itu cukup kencang diperbincangkan oleh beberapa akun Twitter, di mana rumor itu bertuliskan bahwa suatu hari nanti Steve Rogers versi Chris Evans bisa saja akan kembali ke MCU. Namun ia kembali bukan dengan wujud Kapten Amerika yang kita dambakan selama ini, melainkan dia memiliki wujud Kapten Hydra yang lengkap dengan logo Hydra di dadanya dan juga di shield-nya. Rumor ini makin diperjelas dengan possibility perang besar yang akan disiapkan oleh Kevin Feige nanti sekitar 5 tahun atau 6 tahun ke depan, di mana pada perang itu kita tidak akan bisa berfokus atau memihak kepada satu universe sendiri gitu ya, karena setiap superhero berusaha mempertahankan universe-nya masing-masing. Event crossover ini sepertinya akan menjadi salah satu yang paling epic
karena kita bisa melihat berbagai macam varian superhero ataupun supervillain bersatu dan saling adu joto satu sama lain. Event ini udah pada tahu lah ya, namanya itu adalah Secret Wars. Rumor yang kemarin juga akhirnya menjadi petunjuk penting pada Secret Wars, di mana rumor kemarin kan sempat beredar tuh berita soal superior Iron Man sengaja dihapus dari Multiverse of Madness, namun dia akan munculnya di Secret Wars. Bisa saja sosok superior Iron Man dan juga sosok Captain Hydra akan muncul kembali sebagai musuh 616 dikarenakan mereka memang sejatinya sudah jahat akibat branch timeline yang terbentuk secara alami akibat He Who Remain mati. Itu berarti akan ada pertarungan Sam Wilson dengan Steve Rogers, Chris Evans, dan bisa saja Riri Williams atau Iron Lad berhadapan dengan sosok superior Iron Man. Tapi di satu sisi, coba kalian tulis di komentar, kalian setuju gak sih kalau Steve Rogers versi Chris Evans akan masuk ke universe 616 untuk perang gitu dan muncul dari universe lain. Jujur ya, menurut gua sih kayaknya terlalu dipaksakan ya, kecuali pemerannya beda, bukan Chris Evans, entahlah siapa gitu, kita nggak tahu, biar ada pembeda aja gitu. Kalau aktornya sama, menurut gua mending Steve Rogers yang dari timeline utama aja gitu, dijemput ke saat dia selesai dansa sama Peggy, suruh ikut perang lagi gitu kan, panggil bentar gitu. Chris Evans sendiri kayak kurang cocok aja gitu kalau meranin Captain America tapi versi jahat, karena ekspresi mukanya tuh udah terlalu polos cuy. Seperti biasa kita masuk ke segmen bacol, karena sebelum record ini gue udah sempat post di community YouTube nyuruh kalian berteori soal Nexus Event yang bisa saja jadi possibility jika benar Captain Hydra muncul dan berasal dari universe Hydra World yang sempat ditis di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yang pertama dari babi, anjing, namanya teh kasar kio anjir. Mungkin pas Bucky jatuh langsung diganti dengan jadi Captain America yang jatuh ya. Dan Captain America akhirnya dimodifikasi sama Hydra. Kemudian terciptanya Captain Hydra dan Captain Hydra menggagalkan Amerika yang ingin menggagalkan. Oh iya, ini bisa jadi, bisa Nexus eventnya bisa terjadi di situ. Jadi bisa dibilang Red Skull dulu ya yang bikin ulah. Jadi di timeline First Avengers Red Skull dulu nih yang bikin ulah, tapi nanti di masa yang akan datang setelah Captain America ini pulih habis dimodifikasi sama Hydra karena jatuh dari kereta ya kan, ini giliran Captain Hydra nih yang berusaha untuk melaksanakan misi selanjutnya dari Hydra ini dan mendominasi dunia akhirnya. Bisa saja, itu bisa aja Nexus event terjadi di situ. Dari Dimas, menurut gua sih mungkin ya, soalnya kan di Earth 838 Captain America si Captain Carter, oh iya ngerti gua maksudnya, ngerti bisa saja kayak gitu, tapi kayaknya enggak ya, karena yang ditis itu kan dari universe lain kan, si siapa namanya si universe Hydra World ini, dan sempat dilewati nama America Chavez dan Doctor Strange. Sepertinya itu sudah beda universe lagi sih. Ini Captain Hydra ini berasal dari universe yang jauh lebih kelam lagi mungkin. Dari Raffi 323, wah ini yang kemarin anjing. Mungkin ini adalah salah satu Earth yang dilewati Chavez. Oh iya bener, iya ini mah sesuai dengan teori gue yang tadi ya. Ya mungkin aja kayak begitu. Jadi dia ini menjadi bagian Battle World, di mana salah satu daerah di Battle World dikuasai oleh Hydra. Iya, bisa aja kayak gitu ya. Di Secret Wars nanti plotnya mungkin cara ngetis Captain Hydra mungkin kayak gitu. Komentar berikutnya, gue yakin pas dia beku dan yang menemukannya bukan Shield melainkan, oh iya, bisa juga Nexus eventnya terjadi di situ. Jadi yang nemuin dia pas Captain America baru bangun gitu ya dari menjadi es, itu ternyata Hydra bukan Shield. Jadi Shield itu keduluan. Bisa jadi itu terjadi Nexus event di situ. Jadi mungkin sebelumnya Captain America sempat baik dan berhasil menangin perang gitu kan. Namun begitu di masa depan ternyata yang nemuin Captain America justru Hydra dan akhirnya dicuci otak kayak Bucky. Bisa saja kayak begitu. Dari Ricky Arif Dharma, rumor dari beberapa akun yang cukup kredibel soal Marvel seperti The Whisper udah pernah mengatakan kalau Captain Hydra akan diperankan oleh Chris Evans. Menarik. Oh iya benar. Emang
dari sebelum-sebelumnya sebenarnya udah jauh ya kalau misalkan Chris Evans ini memang dirumorkan akan comeback lagi, tapi suatu saat nanti masih panjang, 6 tahun kemudian kayak atau 5 tahun kemudian kayak, kita nggak tahu, pokoknya masih jauh lah, masih panjang banget, kita nggak tahu kapan dia muncul lagi. Intinya mereka muncul karakter-karakter fan service yang mungkin bikin kita greget gitu ya, bikin kita teriak gitu satu bioskop ya, tentu saja di event Secret Wars. Oke, itu tadi adalah teori-teori kalian tentang Kapten Steve Rogers yang akan comeback lagi menjadi Kapten Hydra. Seperti yang kita teorikan tadi ya, kalau ini tuh sebenarnya sudah ditis di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi ini konsepnya berbeda dari rumor superior Iron Man yang sebenarnya kita pun itu masih percaya rumor-rumor aja, dan kalau nggak muncul ya udah gitu kan. Nah sedangkan ini rumornya jauh lebih kuat karena sudah ditis universe-nya di Doctor Strange yang kedua kemarin gitu. Jadi wajar kalau misalkan banyak teori yang berusaha untuk mencocok logikan kalau ini sebenarnya adalah universe tempat Kapten Hydra berada. Dan kita nggak tahu porsi Kapten Hydra itu bakal kayak gimana, dan apakah bakal ngomong hal yang sama gitu ya, I can do this all day atau enggak gitu. Karena kan itu ciri khasnya Steve Rogers gitu kan, mau bagaimanapun kita nggak tahu apakah nanti bakal ada adegan seperti itu atau tidak. Dan yang perlu gue catat adalah sebenarnya gue tidak terlalu mengharapkan Chris Evans akan balik lagi, karena pertama umur ya, jujur kasihan gitu cuy, Chris Evans tuh udah bisa dibilang udah cukup berumur untuk peran adu jotos jegret jadi Captain America, itu udah cukup lah, jangan gitu, kasihan gitu kan. Nah kalau misalkan ini kan proyeknya kayak 5 tahun sampai 6 tahun lagi gitu, berarti kan Chris Evans tuh udah cukup berumur untuk melakukan adegan seperti itu, kecuali pakai stuntman, beda cerita ya nggak sih. Kalau misalkan mau dibikin natural dan Chris Evans yang battle gitu, menurut gue sudah kurang cocok, karena memang porsinya seharusnya sudah bukan di adegan seperti itu lagi Chris Evans. Dan menurut gua lebih baik diganti aja pemerannya dari yang lain gitu kan. Misalkan entah itu John Walker, tapi John Walker variant dia jadi Kapten Hydra, itu menurut gue cukup bagus dan cukup menarik malah sih menurut gua, daripada harus ngebondong Chris Evans lagi untuk balik lagi gitu kan. Sedangkan Chris Evans sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dia belum ada niatan untuk comeback sama sekali. Itu terakhir dia ngomong kalau nggak salah pas Avengers Endgame, kalau nggak salah pas, gue lupa adegan yang mana, adegan kan wawancara yang mana, tapi yang jelas dia pernah bilang kalau nggak salah Chris Evans tuh udah stop, dia udah nggak ada hubungan lagi sama MCU karena memang sudah tidak mau memperpanjang kontrak aja gitu. Dan menurut gue itu adalah langkah yang paling bagus ya, karena kalau misalkan dipaksakan Chris Evans masuk lagi kayaknya agak kurang cocok gitu jujur. Takut terlihat terlalu memaksakan, beda soalnya sistemnya, nggak kayak si Spider-Man Tobey. Kalau Spider-Man Tobey ending Spider-Man 3 itu tuh masih cakep gitu, maksud gue masih bukan dalam kata pensiun gitu ya nggak sih. Spider-Man Tobey belum pensiun kan, dan akhirnya muncul di No Way Home memang dia belum pensiun, dia masih jadi Spider-Man walaupun di umur dia yang sudah cukup tua gitu di universe dia ya tentunya. Sedangkan kalau Captain America kan di Endgame sudah dibikin endingnya ya kayak gitu, dibikin kalau misalkan Captain America ya udah dia balik ke timeline asalnya dan menunaikan janjinya sama Peggy Carter, dan akhirnya hidup menua bersama Peggy Carter, punya anak segala macem. Ya pokoknya dia hidup bahagia lah, menjalani hidup yang disarankan oleh Tony Stark gitu. Dan menurut gue itu sudah ending yang sangat perfect sekali. Jangan dicampur adukan lagi, entah walaupun itu alternatif gitu ya, walaupun itu variant, tapi jangan deh menurut gue, karena itu terkesan malah maksain banget jujur. Itu terlihat kayak terlalu memaksakan. Cuman kita nggak tahu lagi ya mau kayak gimana nih Om Kevin gitu ya. Nggak tahu kenapa sekarang Om Kevin kadang suka
ngablu gitu ya kalau bikin cerita. Kemarin Doctor Strange juga kayak begitu, No Way Home kerjasama sama Amy Pascal kayak begitu juga. Kita nggak tahu nih Thor Love and Thunder kayak gimana, karena mau bagaimanapun Taika Waititi itu kan hanya eksekutor aja kan, sutradara aja gitu. Sedangkan eksekutif produser dan lain penulis ceritanya itu ya masih otaknya masih Kevin Feige gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa kecewa dengan film Marvel belakangan ini, ya lu ngomelnya jangan ke sutradaranya, lu ngomelnya ya ke penulis cerita ataupun ke produsernya, karena itu otaknya. Sutradara tuh kebanyakan ya hanya jadi eksekutor saja, nurut-nurut aja apa kata produser dan juga penulis cerita gitu. Walaupun ada banyak juga sih sutradara yang berusaha untuk mengambil andil juga dalam menulis cerita, itu juga ada, tapi kebanyakan apalagi film MCU itu bener-bener ya udah satu kepala doang, yaitu Kevin Feige. Jadi semuanya tuh harus sesuai dengan pondasi dan juga arahan dari Kevin Feige. Nggak boleh kelewat terlalu ke kiri, nggak boleh kelewat terlalu ke kanan, benar-benar harus sesuai dengan arahan dari Kevin Feige. Makanya kalau lo lihat aspek sinematografi dan lain sebagainya itu sebenarnya jadi poin plus aja dari sang sutradara gitu, karena sisanya sebenarnya itu benar-benar kuasanya Kevin Feige cuy, asli. Dan itu menurut gua salah satu kelemahan justru dari sosok Kevin Feige, karena Kevin Feige itu benar-benar pengen ngekontrol semuanya. Sedangkan kalau misalkan versi Warner Bros dan lain sebagainya, ini mohon maaf ya, walaupun Warner Bros ini goblok gitu dalam bikin kontinuitas di DCU gitu, tapi di film solonya dia keren-keren. Karena kenapa? Dia itu ngasih kebebasan ke sutradaranya untuk ngambil andil juga mungkin dalam penulisan skripnya. Jadi kayak misalkan James Wan, laku cuy Aquaman, terbukti kan laku banget Aquaman. Karena kenapa ya, emang bagus, dan mungkin ada andil dari sutradara yang ikut campur dalam proses penulisan skrip, bisa saja kayak begitu. Jadi kalau Warner Bros tuh lebih ke berusaha untuk memberikan kebebasan kepada sang sutradara, jadi ke eksekutornya dibebasin. Kalau Marvel bener-bener ya udah lu mau atau enggak, ya udah lu cabut kalau lu kagak mau gitu. Kalau Marvel tipenya yang kayak gitu, lebih ke ketat, dan quality controlnya itu lebih ke arah satu arah aja gitu. Misalkan satu arahan dari Kevin Feige aja quality control QC-nya. Kalau misalkan dilihat bagus atau enggak sebenarnya plus minus ya. Itu bisa sangat beresiko, tapi itu bisa sangat menguntungkan gitu. Menguntungkannya karena apa ya? Karena gampang diatur kalau misalkan yang ngatur cuma satu orang. Tapi kalau misalkan yang ngatur itu ternyata banyak kepala gitu kan, kayak di DCU ya, hasilnya ya kayak begitu. Tapi film solonya bagus-bagus gitu. Ya ada plus minusnya lah sebenarnya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.